yang akan diolah dalam statistik itu jenisnya apa saja dan seterusnya kayak gitu. Nah, hari ini kita mau menggambarkan data itu ke dalam beberapa bentuk kayak gitu ya. Nanti mohon diperhatikan. Oke. Jadi menggambarkan data itu bisa kita lakukan dengan tabel frekuensi, kemudian distribusi frekuensi, dan juga nanti kita akan kenalan sama presentasi grafis seperti itu ya. Ini hal yang baru buat kalian, sederhana sebenarnya, cuman tolong diperhatikan biar bisa tahu bedanya dan cara memaknainya kayak gitu ya. Nah, seperti judulnya tadi, karena kita mau menggambarkan data dalam beberapa bentuk itu tadi, tujuannya dari pertemuan kali ini adalah kita mau menyusun data kualitatif, ya, data kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi seperti itu ya. Kalau data kualitatif itu kan kemarin kita bukan angka ya, tetapi kita bisa bikin menjadi kuantitatif semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, kita mau menampilkan tabel frekuensi itu dalam bentuk diagram batang, atau apa, bar chart gitu ya. Yang satu lagi yang diagram pie, bayangin kue pie kayak gitu ya, yang bulat kayak gitu. Kenapa disebut pie chart? Karena ya bentuknya bulat seperti kue pie pada umumnya. Yang ketiga, kita akan mengatur data kuantitatif itu dalam bentuk distribusi frekuensi, begitu ya, dan relatif, distribusi frekuensi relatif. Yang keempat, kita akan menampilkan distribusi frekuensi itu untuk data kuantitatif menggunakan histogram. Nah, ini apa lagi kayak gitu ya, histogram dan poligon frekuensi gitu ya. Ini endingnya nanti kita mau sajikan data kita itu dalam bentuk histogram kayak gitu ya. Oke. Nah, kita belajar pelan-pelan dulu. Tujuannya ada banyak itu ya. Tadi kita mau lakukan semua itu. Nah, pada bab 1 sebelumnya, pertemuan pertama, kita telah mendeskripsikan sekumpulan data itu. Jadi teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan begitu ya, sekumpulan data itu disebut sebagai statistik deskriptif kayak gitu ya. Nah, dengan kata lain, statistika deskriptif itu mengatur data untuk menunjukkan bentuk umum dari data tersebut gitu ya. Jadi kita hanya menggambarkan data yang kita punya. Nah, ada istilah tabel frekuensi begitu ya. Tabel frekuensi itu apa sih kayak begitu? Itu adalah pengelompokan sejumlah data menjadi kelas-kelas gitu ya, menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu sama lainnya, yang menunjukkan jumlah pengamatan tiap kelas kayak gitu ya. Jadi nanti kita grouping gitu ya, data kualitatif dalam kelas-kelas yang antar kelas itu tidak terikat satu sama lainnya kayak gitu ya. Misalnya data sertifikat hak pakai di kantah A 52, di kantah B berapa ya? 40 kayak gitu ya. Nah, itu tidak saling terikat begitu ya. Hanya menunjukkan jumlah sertifikat itu semacam itu ya. Nah, misalnya ini contohnya adalah tabel frekuensi untuk data mobil yang terjual kayak gitu ya, di 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 mana ini, di Applewood itu ya. Nah, misalnya ada jadi
lokasinya ada Ken, Olean, dan seterusnya ada 4 kayak gitu. Dan di Ken itu ada jumlah mobil yang terjual 52, kemudian Oleannya 40, dan 45, 43. Jumlahnya seluruhnya 180. Bagaimana kita membaca data ini selanjutnya kayak gitu ya. Kalau kalau kita mau menggambarkan data ini kayak gitu ya, kita bisa lihat. Nah, gini ya. Tadi kan data itu dapat ditampilkan begitu ya dalam beberapa bentuk ya, dalam tabel, dalam bentuk chart kayak gitu ya. Nah, kita mau kenalan sama ini ya. Eh, ini adalah diagram batang kayak gitu ya, atau bar chart kayak gitu. Dia itu makhluk apa sih kayak gitu ya? Dia adalah grafik yang menampilkan kelas-kelasnya pada sumbu horizontal ya. Kelas-kelasnya itu pada sumbu horizontal. Jadi kelasnya itu ada Ken, Olean kayak itu tadi ya. Kemudian frekuensi kelasnya itu ditampilkan secara proporsional sesuai dengan tinggi batangnya. Jadi nanti di eh, sumbu Y-nya itu kita tampilkan jumlah data yang terjual tadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini bar chart. Nah, dia itu antar Ken yang berwarna hijau dengan olean yang berwarna oranye itu ada jaraknya kayak gitu ya. Karena apa? Dia itu tidak, memang ada jaraknya karena variabel yang ditunjukkan itu bersifat kualitatif, dan batang-batang yang 4 macam ini itu tidak saling menempel kayak gitu, tidak ada kaitannya kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa dibikin berjarak semacam itu. Dan di sini yang number of vehicle sold itu ya menunjukkan berapa banyaknya tadi eh, frekuensi kelasnya kayak gitu ya. Kalau tadi Ken itu adalah 52 kalau nggak salah semacam itu ya. Tinggal digambarkan seperti itu aja. Kemudian Olean 40 dan seterusnya. Ini gambaran dari diagram batang. Selanjutnya kita juga punya pie chart atau diagram pie ya. Kalau bayangin kalau oleh-oleh dari Bali itu ya pai susu itu kan bentuknya bulat seperti ini. Nah, dia adalah suatu diagram yang menunjukkan proporsi atau persentase yang diwakili oleh tiap-tiap kelas dari total jumlah total frekuensi kayak gitu. Kalau yang pakai diagram batang tadi kita hanya menunjukkan jumlahnya. Tetapi kalau pi, yang pi itu kita menunjukkan dalam bentuk persentase. Contohnya seperti ini. Kalau ini adalah jenis-jenis mobil yang terjual kayak gitu ya. Di sini ada sedan, SUV, compact truck, dan hybrid kayak gitu ya, yang jumlah sold-nya itu ada di sini. Nah, persennya dihitung dari mana? Ada yang belum bisa ngitung persen kayak gitu ya, gampang banget ya teman-teman ya. Ini tinggal sedannya laku berapa? Sedan laku 72. Kemudian SUV-nya laku 54, compact-nya 27, truk itu 18, dan hybridnya adalah 9. So, total semuanya adalah 180. Sehingga kalau kita mau mencari berapa persenkah kendaraan sedan yang terjual di Applewood Auto Group itu, maka ya tinggal 72 per 180 kayak gitu ya, ketemulah 40% kayak gitu ya. Kemudian SUV-nya juga kayak gitu. Nah, kalau total persentase itu adalah 100. Nah, dari data itu kita tinggal tampilkan dalam bentuk diagram pie-nya kayak gitu ya. Tentu saja yang paling banyak apa ini di sini adalah sedan semacam itu ya. Sedan ada 40%.
kemudian disusul oleh SUV kayak gitu ya, SUV 30, dari 40 tambah 30 itu di angka 70. Kemudian compact itu ada 15%, jadi dia sampai di angka 85. Tambah 10 lagi si truknya jadi 95 dan sisanya yang hybrid itu 5%. Jadi total lingkaran ini adalah 100 gitu ya, 100 mau dibikin intervalnya berapa kayak gitu ya. Karena angka kita itu ada 5-nya, jadi bisa dibagi per 5 kayak gitu ya. Terendah kan ini 5 angkanya kita, persentasinya 5, maka dari satu lingkaran ini 100% kita bagi intervalnya per 5 kayak gitu ya. Oke, untuk membantunya tentu saja kita bisa memberikan apa ya? Penekanan angka ini loh. Angka-angka misalnya kalau jam itu di sini 12, kemudian di sini berapa? 3 ya, 3, 6, 9 kayak gitu. Nah, ini sama saja. Kalau di sini di diagram pie-nya ini di sini 0, maka di seperempat lingkarannya kita bisa beri 25%. Kemudian ini setengahnya, separuhnya adalah pas 50%, semacam itu ya. Ini adalah diagram pie-nya kayak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, dari keduanya ini apa ya? Baik data diagram sorry sebentar ya, ada sebentar. Oke, saya lanjut ya. Bahwa ada skillout.com itu gitu ya. Dia melakukan tes pasar. Ini contohnya ya. Contoh untuk diagram batang maupun diagram yang pie. Jadi suatu apa ya? Suatu lembaga kayak gitu melakukan tes pasar atas situs barunya kayak gitu ya, untuk mengetahui apakah rancangan situs tersebut yang baru tersebut mudah digunakan. Jadi situs itu kerjanya bikin rancangan-rancangan situs kayak gitu ya. Nah, secara acak dipilih selected 200 orang pengguna internet dan diminta untuk melakukan pencarian dalam situs tersebut kayak gitu ya. Nah, setiap orang itu diminta untuk memberikan penilaian tingkat kemudahan untuk menjelajahi menggunakan website tersebut semacam itu ya. Nah, selanjutnya dari 200 orang tersebut itu disuruh memberikan penilaian tadi ya. Penilaiannya dikategorikan dia misalnya mengagumkan, kemudian sangat bagus, bagus dan buruk kayak gitu ya. Dari 200 itu yang dia bilang mengagumkan adalah 102 orang. Sedangkan yang excellent ada 58 orang. Yang bilang bagus ada 30 dan bilang buruk ada 10. Totalnya adalah 200 kayak gitulah. Kemudian dari data ini, nah ini ya, tadi yang frekuensinya masing-masing ini ya 102, 58, 30 dan 10. Dari sini kita bisa mencari frekuensi relatif kayak gitu ya teman-teman. Perhatikan di sini ada frekuensi relatif, kolom frekuensi relatif itu menunjukkan bahwa
berapa persenkah yang menilai mengagumkan itu terhadap seluruh pengamatan semacam itu ya. Di sini adalah 0,51%. Didapat dari mana? Yang bilang awesome itu ada 102, frekuensinya adalah 102 dibagi jumlah data kita 200, ketemulah 0,51 alias 51%. Kayak gitu ya. Yang bilang excellent itu ada 58 begitu ya. Frekuensi relatifnya adalah pada kelas excellent ini adalah 58 dibagi 200. Jumlah data kita adalah 200. Kayak gitu ya. Ketemulah 29%. Dan yang bilang good itu ada 15%, yang buruk ada 5%. Kayak gitu ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Masih gampang ya? Oke. Nah, dari sampel ini kemudian ditanyakan pada skala pengukuran seperti apa yang digunakan sebagai penilaian. Begitu. Penilaian kemudahan dalam penjelajahan di website tadi, gitu ya. What type of skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemudahan penjelajahan website tadi, situs itu tadi, gitu ya. Yang kedua, coba gambarkan dalam bentuk tabel batang dari hasil survei itu. Yang ketiga, suruh gambarin dalam pie chart, begitu ya. Oke. Oke, dari data ini, contoh ini gampang banget kalau kita mau bikinkan apa? Bar chartnya kayak gitu ya. Tinggal ini purnya berapa kayak gitu ya. Purnya ada 5% kayak gitu ya. Good-nya 15% dan seterusnya. Meskipun tadi ya yang di bar chart tadi bisa tidak kita tampilkan dalam bentuk persen kayak gitu yang di depan tadi ya. Kita bisa tampilkan yang pur-nya 10 kayak gitu ya, bukan dalam persen tetapi frekuensinya kayak gitu ya. Nah, kalau yang pi itu ya otomatis kita menggambarkannya dalam bentuk tabel persentase kayak gitu ya. Oke. Nah, diagram pi itu tadi bisa menunjukkan gambaran data yang kita punya semacam itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa menggunakan Excel untuk membuat dua buah diagram tadi begitu ya, baik yang batang maupun yang pie kayak gitu ya. Ini kita kalau menggunakan Excel tinggal data kita input begitu ya teman-teman ya dalam selnya, kemudian di drag tadi kita pilih insert dan ketemu chartnya. Kita mau bikin apa? Apakah yang kolom, apakah yang bar, atau pie, atau line. Nah, nanti juga kita mau lihat diagram itu ada yang poligon dan seterusnya, ada yang area. Nah, ini tinggal mau kita tampilkan seperti apa. Nah, sebenarnya teman-teman untuk biasanya statistik kayak gini penggunaannya untuk mahasiswa itu kebanyakan nanti ketika menyusun ke sebuah tulisan misalnya kayak gitu ya, membantu ketika kalian menyusun laporan PKL misalnya kayak gitu ya, atau tugas-tugas kuliah, atau nanti kalau bikin skripsi di tingkat 4 dan seterusnya. Jadi kalau kalian sudah punya data kayak gitu ya, seyogyanya itu lebih dibunyikan, lebih bisa ditampilkan dengan apa ya, cara lain. Tidak hanya menyajikan tabel datanya, tetapi diceritakan data yang kita punya itu maknanya seperti apa, kayak gitu ya. Misalnya semacam ini tadi ya. Kita punya data kayak gini,
biar lebih menarik itu kita tampilkan dalam bentuk diagram ini tadi ya, kayak gitu ya. Misalnya kemarin kalian melakukan PKL di Grogol kayak gitu ya. Kemudian kalian punya data jumlah apa ya? Jumlah bidang tanah, kemudian satunya jumlah yang sudah bersertifikat, salah satunya apa ya jaraknya dari mana dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita tampilkan besok lagi misalnya bikin laporan PKL dan seterusnya, lebih baik data yang kita punya ini diceritakan lebih lanjut. Apa maknanya angka itu ya, angka mengagumkan 102 kayak gitu. Apa maknanya yang excellent itu 58 kayak gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan manis-manisnya menggunakan paling enggak 2 macam diagram ini semacam itu ya. Oke, nanti siap-siap kalau kalau kalian menyusun skripsi itu datanya jangan hanya ditampilkan dalam tabel, tetapi ceritakan makna dari tabel tersebut semacam itu. Nah, ini salah satu cara membuat diagram itu bisa. Yang paling sederhana itu kita bisa menggunakan Excel atau menggunakan cara yang lain, aplikasi yang lain itu juga dipersilahkan kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengenal istilah dari frekuensi distribusi frekuensi gitu ya. Oke. Membuat distribusi frekuensi. Apakah si distribusi frekuensi itu bahwa kita akan mengelompokkan data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu sama lainnya yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam tiap kelas. Seperti tadi yang Bu Riri sampaikan tadi ya, yang awesome tadi ada berapa, kemudian yang excellent berapa, itu tadi tidak saling terikat begitu ya. Lalu bagaimana kita dapat membuat distribusi frekuensi itu? Yang pertama adalah kita menyusun data dalam suatu tabel yang menunjukkan kelas dan jumlah pengamatan. Oke, dalam tiap kelas tersebut. Nah, biar lebih mudahnya, ini ada contoh misalnya kayak gitu ya. Ini adalah keuntungan yang diperoleh dari Applewood Auto Group tadi kayak gitu ya, dari penjualan mobilnya. Nah, karena jumlah keuntungannya itu kan beda-beda. Misalnya ada 205, ini dalam dolar ya teman-teman ya misalnya. 205, ada yang mungkin 1011 dan seterusnya. Angka-angka itu kan nggak bulat. Nah, karena banyak data yang apa ya istilahnya realnya seperti itu, kalau itu ternyata adalah kita bisa sajikan dalam distribusi frekuensi untuk mempermudahnya, maka kita membuat range gitu ya. Kita membuat kelas-kelas pengamatan kayak gitu ya. Misalnya ini range-nya antara 200 sampai dengan 600. Nah, dari data kita yang jumlahnya 180 itu tadi di depan, yang penjualannya 200 sampai 600 itu ada berapa data kayak gitu ya. Ada 8 data ternyata kayak gitu. Kemudian profit yang 600 sampai 1000 kayak gitu ya. Ada 11 data dan seterusnya. Ini membantu kita dalam menceritakan data yang kita punya. Kita membuat distribusi frekuensi semacam itu ya. Nah, kemudian dalam distribusi frekuensi itu juga ada istilah kelas interval, ada istilah frekuensi kelas, ada istilah titik tengah kelas. Nah, itu sebenarnya apa sih kayak gitu ya. Kalau titik tengah kelas atau kelas midpoint begitu ya, adalah pertengahan antara batas bawah dari
dua kelas yang berurutan kayak gitu ya. Jadi dihitung dengan menunjukkan batas bawah dari dua kelas yang berurutan dan membagi hasilnya dengan 2. Untuk kelas pertama batas bawahnya adalah 600 dan batas berikutnya adalah berapa itu ya? 1000 kayak gitu ya. Kita lihat lagi data kita. Dia adalah 200 sampai 600 kayak gitu ya. Kemudian ini untuk kelas pertama kayak gitu. Titik kelasnya adalah ya 200 plus 600 itu kita bagi 2. Berarti ada 400 kayak gitu ya. Jadi range-nya kita itu adalah per kelas kita itu per 400 semacam itu teman-teman ya. Itu adalah titik tengah kelas kita kayak gitu. Kemudian kalau menentukan interval kelas, kurangi batas bawah kelas dengan batas bawah kelas berikutnya kayak gitu ya. Kalau ini batas bawah kelasnya itu 200, batas bawah kelas berikutnya adalah 600 kayak gitu ya. Maka interval kelasnya itu adalah yang tadi itu 600 yang pertama ya, midpoint kelasnya itu adalah 600 dikurangi 200 ketemu 400 bagi 2, dia adalah 200 midpointnya, tengah-tengahnya. Tetapi kalau kelas intervalnya dia adalah antar perbedaan, jadi batas bawah yang kedua dengan batas bawah yang pertama kayak gitu, atau perbedaan antara batas bawah ketiga dengan batas bawah kedua kayak gitu ya. Jadi di sini ketemu kelas intervalnya adalah 400. Range-nya itu per 400. Kalau kelas frekuensi itu ya menunjukkan angka jumlah observasi untuk tiap kelas ya. Ini kelas frekuensi itu untuk kelas pertama ya ada 8 ini kayak gitu aja ya. Oke, ini adalah distribusi frekuensi kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara kita meng-create distribusi frekuensi itu? Kayak gitu ya. Ada beberapa langkahnya nanti teman-teman ketika kita punya data semacam ini ya. Nah, kalau kita mempunyai banyak data semacam ini, maka kalau kita mau membuat distribusi frekuensinya, pertama kali langkahnya adalah menentukan jumlah kelas. Kayak gitu ya. Data kita ini banyak. Kita mau bikin seperti ini. Kayak gitu ya, kayak tabel seperti ini. Maka yang pertama adalah kita mencari jumlah kelas dulu, menentukan jumlah kelasnya. Bagaimana caranya begitu ya, atau sebentar kita pelajari tujuannya dulu. Tujuan menggunakan kelas atau kelompok untuk memperlihatkan bentuk distribusi yang kita punya, begitu ya. Nah, caranya semacam ini ya. Kita mau menentukan jumlah kelas. Nah, jurus jitu kayak gitu ya, cara yang mudah untuk menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas itu kita beri simbol K. Nah, ini ya, K jumlah kelas kayak gitu adalah dengan menggunakan aturan 2 pangkat K. To the K rule kayak gitu ya, ini ya. Aturan K 2 pangkat K kayak gitu ya. Misalnya kalau ini ya, kita lihat bahwa aturan ini mengajarkan bahwa untuk memilih angka terkecil sebagai jumlah kelas, kita menggunakan 2 pangkat
Nah, kalau data kita itu jumlahnya lebih besar dari jumlah pengamatan yang kita punya. Jumlah pengamatan yang kita punya tadi kan 180 kayak gitu ya. Maka begitu ya. Kalau tadi ya dari contoh data 180 kendaraan yang laku tadi kayak gitu ya, maka N-nya itu, N-nya kan jumlah pengamatan, jumlah mobil yang laku ada 180. Nah, kemudian maka artinya N-nya 180 itu kita coba dengan kalau jumlah kelasnya adalah 7. Maka tadi kita menggunakan ketentuan 2 pangkat K. 2 pangkat 7 ketemu 128 kayak gitu ya. Nah, itu 128 itu lebih kecil dari 180 kayak gitu. Oleh karena itu ya kita tidak bisa hanya menggunakan jumlah kelas yang sebanyak 7. Tidak cukup karena nanti ada yang kelas 7, sekian. Oleh karena itu kita menggunakan 7 plus 1. Jadi K-nya di atasnya, karena ini pembulatan ke atas semacam itu ya teman-teman, atau kelasnya jumlahnya adalah 8. Kalau 2 pangkat K, K-nya itu adalah 8, ketemu 125 yang lebih besar dari 180, maka jumlah kelas kita itu yang direkomendasikan adalah 8 kayak gitu ya. Jadi tadi kan ada 2 kemungkinan kayak gitu ya. Kita mencoba 7 begitu ya. 7 itu kalau 2 pangkat 7 hanya 128. Nah, padahal data kita itu sampai 180. Nah, berarti kan ada kelas yang lebih dari 7 kayak gitu. Oke, kita coba di atasnya 7 ada 8. Kalau 2 pangkat 8 itu adalah 256, maka angka kita, data kita yang 180 itu masih bisa masuk di kelas yang 8. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu cara mencari jumlah, menentukan jumlah kelas kayak gitu ya. Yang kedua, kita menentukan interval atau lebar kelas. Nah, untuk menentukan kelas interval atau lebar kelas itu sama untuk setiap kelas. Nah, keseluruhan kelas harus mencakup nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, rumusnya adalah I lebih besar sama dengan H. Kalau di situ adalah H itu nilai tertinggi yang diamati, sedangkan L adalah nilai terendah yang diamati, dan K adalah jumlah kelas kayak gitu ya. Tadi data kita yang kita punya, kita lihat angka yang tertinggi adalah 3.292 dan terendah adalah angka 294. Maka kelas intervalnya kita lihat 3.292 dikurangi gitu ya, ini ya, dikurangi 294 dibagi dengan kelas jumlah kelas yang kita punya, K-nya tadi ya, K-nya kan 8 kayak gitu ya, ketemulah 374 dolar kayak gitu ya. Oke. Nah, pada praktiknya angka ini biasanya dibulatkan kayak gitu ya, menjadi kelipatan misalnya 10 atau 100 biar lebih mudah. Tadi intervalnya itu bukan pada 374 mulainya, tetapi mungkin kita dalam kasus ini bisa menggunakan angka 400. Ini kan 374 kalau dibulatkan kayak gitu ya, menjadi 400.
kayak gitu ya teman-teman. Oke, misalnya ini tadi ya. Yang ketiga, ini data yang awal tadi kita menentukan batas kelas individu. Yang ketiga caranya ya. Oke. Bentar. Kalau ini adalah tabel frekuensi, ini gampang juga ya. Ini cuma hitung cara menghitungnya kayak gitu ya. Tadi kan kita punya sekelompok data kayak gitu ya, sekelompok data seperti ini. Sekelompok data yang seperti tabel ini, setelah tadi kita hitung jumlah kelasnya ada 8 kayak gitu ya, ada 8. Jadi kategorinya kan ini kita hitung. Kelas pertama itu adalah antara range 200 sampai 600 pertama ya. Ini kelas 1. Kemudian ini kelas 2 kayak gitu ya. Ini kelas 2-nya yang ini. Kelas 3-nya yang 1000 sampai 1400, oke. Kelas 4-nya 1400 sampai 1800. Lihat ini dia intervalnya adalah per 400 seperti kita hitung tadi. Dan kita mempunyai 8 kelas. 8 baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maknanya K yang 8 itu tadi adalah ini. Kita jumlah kelasnya ada 8 semacam itu ya. Nah, dari itu setelah kita menentukan jumlah kelasnya itu tinggal kita kalau kayak pemilu itu kan ya, kita pakai apa itu cara seperti itu. Ketemu misalnya angka 217, maka ini kita tandain satu lidi kayak gitu ya. Kemudian misalnya 300, nah, satu lidi lagi dan seterusnya. Ini untuk membantu kita menghitung frekuensinya. Ketemulah frekuensinya itu adalah 8 untuk kelas pertama dan seterusnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sekarang kita mau menentukan frekuensi kelas relatif kayak gitu ya. Frekuensi kelas relatif itu misalnya contoh ini tadi ya. Perhatikan tabelnya. Di Ken number of cars yang terjual adalah 52. Maka frekuensi relatifnya adalah 52 per 180. Ketemulah 0,289. Dapat dicari dari mana tadi teman-teman? Yaitu seperti tadi 52 per 180. Kemudian di Olen dia lakunya 400. Maka frekuensi relatifnya adalah 40 per 180 ya, ketemulah 0,22 dan seterusnya kayak gitu ya. Itu kalau kita mencari frekuensi relatif kayak gitu ya. Kemudian yang ini sama tadi ya. Nah, kalau kita mau mendisplay frekuensi distribusi yang kita punya, kita bisa menggunakan istilah ini ya, histogram kayak gitu. Nah, barang apakah histogram itu kayak gitu ya. Kalau tadi itu distribusi frekuensi itu distribusi frekuensi relatif itu kita mengubah frekuensi menjadi persen kayak gitu ya, berapa persen kayak gitu. Nah, kita bisa menyajikan presentasi grafik dari distribusi frekuensi itu salah satunya dengan histogram. Histogram untuk distribusi frekuensi yang dibuat berdasarkan data kuantitatif sangat mirip dengan diagram batang kayak gitu ya, yang di awal tadi yang chart bar tadi ya. Nah, kalau histogram itu antar batang dia itu menempel kayak gitu. Karena sudah ada kaitannya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini loh, menempel, nggak ada jaraknya. Beda kalau yang diagram batang yang di awal tadi kita nggak nempel-nempel karena nggak ada keterkaitannya. Tetapi karena di sini kita sudah membuat range kelasnya tadi kayak gitu ya. Ini kan ada hubungannya. Jadi
antara 200 sampai 600, kemudian 600 sampai 1000 dan seterusnya kayak gitu. Nah, histogram itu adalah suatu grafik di mana ya kelas-kelas tercantum pada sumbu horizontal, ini kelas-kelasnya ini ya, dan ini kelas-kelasnya tadi ya, sumbu horizontal, dan frekuensinya itu pada sumbu yang vertikal. Nah, frekuensi kelas itu dilambangkan dari tingginya batang tadi ya. Tadi kan yang data 200 sampai 600 itu ada 8. Nah, ini ya, frekuensinya relatif itu 8 ini kayak gitu ya. Oke. Kemudian apa? Batang itu sekali lagi tadi saling menempel begitu ya. Oke, itu kalau histogram. Kemudian, nah ini dulu. Kalian bisa mencari histogram itu menggunakan Excel ya. Sekali lagi gampang banget kok kayak gitu ya. Tinggal nanti misalnya data berapapun. Nah, ini tadi kalau mau mencoba sendiri sebelum filenya ini saya share, misalnya kalian bikin angka sembarang kayak gitu ya. Profitnya misalnya ini ya tadi 200 dan seterusnya, frekuensinya berapa. Nah, kumulatifnya tadi gimana caranya teman-teman? Ya tinggal dicari 0 per jumlah datanya berapa kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal klik kanan cari histogram kayak gitu ya. Oke, ini gampang banget kayak gitu ya. Atau kita bisa menggunakan poligon frekuensi. Nah, dalam poligon frekuensi ini kita menghubungkan titik tengah kelas begitu ya. Titik tengah kelas tadi kan kita nyarinya gimana? Kelas pertama kayak gitu ya. Kelas pertama itu yang profitnya antara 200 sampai 600 ini loh teman-teman. Tadi kita mencari mid poinnya adalah 600 dikurangi 200 dibagi 2. Kayak gitu ya. Ketemu 400 kayak gitu ya. Nah, mid point kelas kedua ini ya. Berapa ini? 1000. Oke, 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 oke. Ini ada midpoint-nya harusnya berapa tadi teman-teman ya? Ya, midpoint-nya adalah 400 tetap 200 di sini itu per 200 tetapi pada titik keberapa kayak gitu ya. Kan kita punya range 200, 300, 400, 500, 600 kayak gitu. Yang di tengah-tengahnya adalah kalau data kita seperti itu adalah pada titik 400. Demikian pula untuk kelas kedua itu kan range-nya antara 600 sampai 1000. Di antara angka 600 itu dan 1000 itu kita punya angka 600, 700, 800 dan 900. Maka tengah-tengahnya midpoint-nya adalah pada angka 800. Maksudnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan poligon frekuensi, yang digunakan sebagai titik itu adalah midpoint-nya, tengah-tengahnya, kayak gitu ya. Oke, itu dua cara yang bisa kita sajikan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, kayak gitu. Oke, ini Mbak Roshidah tanya. Untuk yang dimaksud kelas itu yang mana gitu? Oke, baik. Kita lihat ya. Berarti kalau kita balik lagi ke sini ya, Mbak. Nah, ini ya. Kita kan punya data tadi ya. Kita mau menentukan jumlah kelasnya kayak gitu ya. Jumlah kelas itu bisa dicari menggunakan aturan 2 pangkat K. K kita tadi adalah gini, kalau sorry,
dia harus lebih besar dari N. Nanti 2 pangkat K kita nanti hasilnya itu harus lebih besar dari N jumlah data kita. Jumlah data kita ini kan 180, Mbak. Maka jumlah kelas kita itu harus mewadahi sampai data paling enggak 180. Jadi N-nya 180 ya. Kita coba, Mbak. If we try K kita, jumlah kelas kita itu adalah 7, maka dengan rumus 2 pangkat K, 2 pangkat 7 itu hanya ketemu 128. Padahal data kita itu sampai 180. Maknanya kalau kita menggunakan jumlah kelas yang hanya 7, angka di antara 129 sampai 180 itu tidak terwadahi di kelas. Kayak gitu ya, teman-teman. Maka kita menambahkan satu lagi, kita coba we try. Kayak gitu ya, kita coba K-nya itu kalau sama dengan 8 bagaimana? Kayak gitu ya. Karena tadi 7 is not enough untuk kelas kita. Maka mari kita coba kalau K-nya ini menjadi 8. Kalau K-nya 8, 2 pangkat 8 itu adalah 256. Jadi data kita tadi yang 180 itu bisa masuk. Jadi jumlah kelas kita itu adalah 8. Kayak gitu. Teman-teman, di tempat saya sedang adzan, kita berhenti sebentar ya. Oke, Mbak Rosida kira-kira bisa sudah dimengerti yang tadi ditanyakan? Siap, sudah, Bu. Sudah ya. Jadi sekarang
jumlah kita itu, jumlah kelas kita ada 8 tadi loh Mbak ya. Karena kalau 7 itu nggak muat kayak gitu ya. Ada data yang nggak bisa masuk ke dalam kelas, maka kita coba tambahkan K-nya kayak gitu ya. Kemudian nanti kita sudah tahu kelas kita itu ada 8 kayak gitu ya. Maka dari data kita yang banyak tadi, kita buat intervalnya kayak gitu ya. Kita bikin intervalnya. Bentar, saya geser dulu. Intervalnya itu dibikin semacam ini tadi loh Mbak. Ini loh. Kelasnya tadi kan ada 8 nih loh Mbak. 1, 2, 3. Ini kalau dihitung kan ada 8 baris ini loh Mbak. Nah, kita bikin intervalnya kayak gitu ya. Kemudian dari intervalnya ini tinggal kita isi. Setiap kelas itu frekuensinya berapa? Ada berapa yang nilainya segitu? Ketemulah frekuensinya ya. Setelah ketemu frekuensinya, tinggal kita buat mau jadi displaynya dalam bentuk apapun kayak gitu ya, baik berupa yang histogram maupun yang poligon kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin apa ya? Kalau masih bingung nggak apa-apa, tapi intinya semoga bisa ditangkap bahwa data kita yang kita peroleh itu bisa kita olah semacam itu ya. Tampilannya kita menampilkan data yang kita punya itu jangan hanya dalam bentuk tabel kayak gitu ya, tabel Excel yang maknanya itu apa kayak gitu. Itu kadang kalau hanya melihat sekumpulan data Excel kayak gitu kan, ini maksudnya apa ya kayak gitu ya, semacam itu. Jadi kurang kurang menarik kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini. Kalau kayak gini ini, wah, kan kita bisa bikin apa ya ini diperingkas. Kalau kalau kayak gini ini ada berapa jenis data kayak gitu ya. Ada 180 kayak bentuk seperti ini kayak gitu ya. Oke. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, pekan depan pertemuan ketiga, insya Allah kita akan membahas tentang ini teman-teman. Ini tadi kan cara menyajikan data ya, baru cara menyajikan data, tetapi ke depan kita mau mencoba membaca data itu kayak gitu ya. Paling enggak ini ya, istilah-istilahnya itu kita mau menjelaskan data dalam ukuran-ukuran numerik, misalnya rata-ratanya berapa. Kalau kita punya data seperti ini tadi, 180 data kita seperti ini, bisa nggak dicari rata-ratanya, kemudian dicari mean, median, modus kayak gitu ya, pernah dengar ya teman-teman. Ke depan kita akan insya Allah membahas itu kayak gitu. Oke, kalau begitu saya rasa cukup pertemuan kali ini. Semoga bisa kalian tangkap dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Presensinya Mas Komkes. Siap Ibu. Sampun. Pun Bu. Iki Komkes satunya kok nggak kelihatan kemana ya? Mas Igan kemana? Aku mau ngabsen sebentar. Yang ku apalin tuh Igan, ya baru Igan. Habibi, Untuk kenapa? Mas Igan jaringannya kurang bagus Bu, jadi agak keluar masuk Zoom. Oh gitu, ya. Oke, tapi ikut toh Mas. Siap Bu. Mas Habibi melora. Ada Bu, lah kamar mandi. Sin. Terus kuliahnya gimana kamar mandi?
Oke, Mbak Marcella di mana Mbak kamu? Posisinya di mana Mbak? Di Jombang, Ibu. Jombang. Oke. Ogi, kamu di mana Ogi? Hah? Hah? Ora krungu Gi. Kamu di mana? Ditanya malah pakai masker. Mas Irfan posisinya di mana Mas Irfan Afandi? Di Bogor, Bu. Di Bogor. Ya. Hujan nggak di sana? Iya, Bu, hujan. Ainun, Ainun. Pakai jilbab nggak kamu? Ya, Bu. Nah, mana? Saya di Wonosobo, Bu. Hah? Kok nggak tampil Ainun? Ini jaringannya agak jelek, Bu. Sebentar, Bu, saya coba. Ya wis rasa aku percaya. Jangan-jangan nggak pakai jilbab kayak gitu ya, jadi nggak mau muncul kayak gitu ya. Oke, oke teman-teman. Ada lagi satu, siapa ya? Kemarin yang di tempat karaoke siapa? Rizal Nova Pahlawan. Mana dia? Mbak Ainun di bawah pohon tuh itu. Ya, Bu. Ini background-nya, Bu. Iya, oke. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah ikut kelasnya Bu Rere. Semoga bermanfaat dan jelas tadi yang saya sampaikan. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu kayak gitu ya. Jangan lupa tetap dijaga prokes meskipun sekarang bisa jalan-jalan kemana-mana dan seterusnya kayak gitu ya. Sehat selalu ya kalian ya. Ya, Bu. Iya, oke. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Bu. Yuk. Terima kasih, Bu.